Ini kondisi bangunan dan ini adalah tukang. Ini sebahagian bangunan memang sesuai dengan plang merek adalah rehab ataupun meningkatkan mutu dari bangunan yang tidak layak. Itu yang ada di papan informasi. Namun kita melihat ini kondisi bangunan ini bukan tidak layak, lebih banyak lagi bangunan pemerintah yang tidak layak, yang bangunannya papan dan buruk daripada yang sekarang ini. Ini yang membuat kita bingung dan informasi ini disampaikan oleh masyarakat. Mengapa sekolah swasta ataupun TK swasta ini mendapatkan bantuan sementara sekolah negeri yang ada di dalam kota masih ada yang papan dan tidak layak digunakan sebagai sekolah negeri. Tadi tukangnya di atas awal kita tanya ini mengatakan dia adalah kepala tukang. Namun setelah saling chatting dengan seseorang, entah siapa kita tidak tahu, beliau mengatakan saya bukan kepala tukang, tapi saya tukang digaji harian di sini oleh kepala sekolah. Namun kepala sekolah tadi berada di sini saat kita mengambil video dokumentasi, langsung lari menghindar dari konfirmasi yang akan kita lakukan. Inilah kondisi sekolah TK yang ada di Sabanauli. Ini beberapa bangunan, mari kita ambil titik-titik yang direhab. Ini kondisi bangunan awalnya. Dan ini sebelah dalam. Beginilah kondisi sebelum ini direhab. Namun inilah sudah ditambal dan di sana. Ini adalah rumah pemilik dari PAUD dan TK ini menurut informasi yang kita ketahui. Dan ini juga bangunan mulai dari awal. Kita telusuri dulu semua lokasi-lokasi yang akan direhab pihak sekolah. Ini sepertinya bukan ruang kelas, namun mungkin akan difungsikan sebagai ruang kelas. Ini kondisinya. Namun ini adalah milik yayasan apa pribadi belum kita ketahui. Ini sepertinya adalah ruangan kamar atau kamar sebelumnya adalah kamar. Dijadikan mungkin ruang kelas ataupun dapur sebelumnya. Karena ini ada sumur ataupun kamar mandi. Ini bekas kamar mandi. Dan ini adalah bangunan toilet yang akan dibangun mulai dari dasar. Kita belum lihat gambarnya bagaimana, namun beginilah kondisi yang akan dibangun sebagai toilet. Untuk apakah ini digunakan untuk sekolah ini atau TK atau PAUD atau untuk kepentingan pribadi, belum dapat kita konfirmasi pihak pengurus yayasan ataupun pengurus TK dan PAUD yang ada di Sabanauli ini. Dan ini kondisi bangunan dari luar, hanya sekedar dipoles-poles, bukan diganti dinding yang rusak seperti ini. Ini hanya sekedar diganti kusen. Ini bukan diganti, sekedar dilapisi saja kusen, dilapisi les, bukan diganti. Karena ini kusen yang lama. Dan ini juga begitu. Ini adalah kusen lama. Sesuai dengan gambar yang kita lihat tadi ditunjukkan oleh kepala tukang, ini wajib ganti. Namun di sini tidak diganti, hanya diles dari luar pakai les papan biasa. Dan ini juga begitu, adalah kayu bekas lama, bukan yang baru. Ini dia hanya diplaster saja ataupun dirubah dinding sebelah luar. Ini plang merek dari kegiatan ini. Di sini anggaran 566.505.000 rupiah. Penanggung jawab tidak ada di sini dijelaskan. Kegiatan apakah ini swakelola atau penunjukan langsung atau memang lelang yang harusnya ditenderkan.
perusahaan ataupun CPPT yang bisa bertanggung jawab dalam pembangunan ataupun konstruksi ini. Ini juga bangunan lama yang hanya ditambal-tambal dari beberapa sisi sebagai tambahan. Ini harusnya memiliki langsung ke bawah memiliki angker, namun di sini tidak ada. Ini boleh saya tunjukkan. Ini harusnya ini memiliki angker sudut ke bawah, namun ini bangunan lama tidak digunakan lagi. Apakah memang kayak begini konstruksi yang digambar oleh konsultan ataupun arsitekturnya, kita belum tahu. Dan ini bangunan sebahagian memang bangunan pasangan baru, namun sepertinya agak miring, ini tidak pakai lot. Ini juga sepertinya ditambal, ini sudah retak. Apakah ini akan memadai ke depan, kita tidak tahu. Ini saya tunjukkan agar lebih jelas. Ini dan beginilah kondisi bangunan yang dibangun di daerah Sabanauli, bantuan dana dari APBN. Apakah ini hasil dari lelang atau bagaimana, tidak ada penjelasan, dan penanggung jawab juga tidak ada penjelasan. Ini adalah pasangan lama yang disisakan. Coba saya zoom. Ini pasangan retak, namun dibiarkan, hanya ditambahi ke atas. Saya tunjukkan ke bawah dan coba saya zoom. Beginilah kondisi bangunan rehabilitasi prehapan ataupun tambal sulam lah, kalau masyarakat bilang ini tambal sulam, agar lebih memahami masyarakat terkait dengan kondisi bangunan ini. Ini juga ditinggalkan sisanya di atas sedikit. Ini sepertinya agaknya dikopek ini. Ini jika memang ini adalah perehapan, maka ini tidak layak ditinggalkan hanya sedikit di atas. Ini yang saya zoom. Ini juga ke bawah. Ini bekas patahan retak, ini saya zoom. Ini juga ditinggalkan kira-kira hanya 15 cm kali panjang 80 cm. Hanya itu yang ditinggalkan dan ditambal. Ini saya zoom. Beginilah kondisinya. Seterusnya ke dalam. Ini juga, ini harusnya ada tiang ke bawah, angker ke bawah, namun hanya sampai di situ disambung. Dan jika sambungan itu dilakukan, harusnya ada penyambung angker ataupun yang lain-lain. Tapi gambar saya belum lihat. Ini harusnya ada seperti itu ke bawah sebagai pengikat. Ini saya zoom. Namun hanya di atas menggantung. Apakah ini kondisinya akan layak ke depan? Namun beginilah adanya bangunan ini. Siapa yang bertanggung jawab? Kita belum dapat mengkonfirmasi. Kepala sekolah tadi menghindar untuk kita konfirmasi sehingga keluar dari lokasi sekolah ini. Namun kepala tukang tadi mengatakan awalnya, sebelum mengetahui kita adalah reporter Nusa Media, mengatakan beliau adalah kepala tukang dan ada pemborongnya. Namun setelah mengetahui kita adalah reporter Nusa Media, beliau kembali menghindar, tidak mengakui lagi adalah kepala tukang. Ini kusen yang tidak layak. Saya zoom. Ini patah ke bawah. Dengan dana 560 juta lebih. Beginilah kondisi bangunan ini. Sekian dulu liputan saya, reporter Nusa Media Akhirudin Siregar.